Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini kita akan membahas materi yang terkait dengan tematik tema 9 subtema 3 pembelajaran 5. Diharapkan setelah kalian menyimak video ini, kalian dapat menjelaskan unsur-unsur iklan media elektronik. Kemudian kalian juga bisa menjelaskan larutan yang digunakan dalam pewarna batik jumputan. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan bagaimana membuat karya seni rupa, dan tentunya di bagian akhir ada latihan untuk kalian. Nah, anak-anak, tentunya kalian telah siap menerima materi ini. Materi kita yang pertama adalah unsur iklan. Sebelumnya kalian telah mengamati iklan dalam 3 media elektronik yang berbeda, yaitu media radio, media televisi, dan media internet. Setiap media elektronik memiliki unsur-unsur iklan yang berbeda-beda. Nah, unsur-unsur tersebutlah yang membuat iklan elektronik untuk sebuah produk yang sama dapat memiliki perbedaan isi dan penyampaian dalam media elektronik yang berbeda. Perbedaan itu bisa dilihat dari bahasanya, kemudian lamanya waktunya, suara, dan videonya. Nah, sekarang marilah kita perhatikan kembali unsur-unsur iklan media elektronik berdasarkan medianya. Yang pertama adalah media radio. Nah, dapat dilihat berdasarkan audionya atau suaranya, media radio menggambarkan produk dengan jelas melalui kata-kata, musik, maupun efek suara. Sekarang kita lihat bagian gambarnya. Nah, pada media radio tidak memiliki gambar atau video karena fokus terhadap suara. Dilihat dari segi waktu, iklan yang disampaikan pada media radio terbilang cukup singkat. Berdasarkan bahasa dan kalimatnya, pada media radio menggunakan bahasa formal maupun informal, tergantung dari jenis iklannya. Kemudian kalimatnya singkat, padat, sehingga mudah dipahami, atau bahasa lainnya adalah komunikatif dan informatif. Dan tentunya pada iklan media dengan menggunakan media radio ini selalu dibuat semenarik mungkin. Kemudian kita lihat media televisi. Dari segi suara atau audio, berupa suara manusia, hewan atau tumbuhan, musik, atau hanya berupa efek suara. Kemudian kalau pada media televisi ini lebih kompleks karena memiliki gambar, memiliki video, yang di sini akan menggambarkan penggunaan produk yang ditawarkan secara menarik pada gambar yang dapat bergerak. Kemudian dari segi waktu sama seperti pada media radio, waktu yang digunakan cukup singkat. Sedangkan berdasarkan bahasa dan kalimat, nah pada media televisi ini menggunakan bahasa formal dan informal sama seperti media radio, tergantung dari jenis iklannya. Kalimat yang digunakan adalah kalimat yang komunikatif dan informatif, dan tentunya dibuat semenarik mungkin untuk menarik minat masyarakat. Kemudian kita melihat media yang ketiga, yaitu media internet. Nah, kalau pada media internet, kalau kita melihat dari suara, di sini berupa video yang yang memiliki unsur suara. Jadi kalau media internet ini lebih daripada media radio atau media televisi. Media internet ini tidak terlalu terikat. Kemudian kita lihat dari segi gambar. Di sini media internet menggambarkan penggunaan produk yang ditawarkan secara menarik pada gambar yang dapat bergerak atau animasi gambar. Jadi di sini dibuat lebih bebas. Sedangkan kalau dilihat dari segi waktu, dapat disampaikan dalam waktu yang singkat atau diletakkan pada posisi tertentu dalam halaman website, bisa dari sebelah kanan atau sebelah kiri atau bagian bawah website, halaman website tersebut. Sedangkan dari segi bahasa dan kalimat sama dengan media radio dan media televisi. Media internet ini menggunakan bahasa formal maupun informal, kemudian kalimat yang singkat dan padat sehingga mudah dipahami, dan tentunya
dibuat semenarik mungkin. Nah, Nana itu tadi adalah penjelasan mengenai unsur-unsur iklan pada media elektronik, utamanya pada 3 media elektronik tadi. Nah, anak-anak kalian diminta untuk menyimak video ini. Batik terbang bersama Batik Air dengan film terbaru dan permainan layar sentuh. Anda juga dapat menghubungkan laptop selama perjalanan dan pelayanan yang disajikan awak kabin kami. Batik Air kini terbang dari atau ke Bandara Halim Perdana Kusuma juga suka. Nah, tentunya kalian sudah melihat iklan tadi. Nah, iklan ini merupakan latihan satu untuk kalian. Di sini kalian diminta untuk menjawab 2 pertanyaan. Pertanyaannya gampang kok. Yang pertama, media elektronik apa yang digunakan pada iklan tersebut? Kemudian yang kedua, barang apa yang ditawarkan pada iklan tersebut? Nah, Nana, kita lanjut pada materi berikutnya. Kalau kita tadi membahas mengenai iklan yang berkaitan dengan Batik Air, kita selanjutnya juga akan membahas tentang batik, tapi berbeda dengan yang batik tadi. Kalau yang tadi batik yang berkaitan dengan transportasi, kali ini kita akan membahas batik yang berkaitan dengan pakaian kita. Nah, batik yang kita bahas kali ini adalah batik jumputan. Nah, pada batik jumputan, dalam pewarnaannya menggunakan larutan. Ayo kita ingat kembali kemarin apa yang dimaksud dengan larutan. Masih ingat Anda? Oke. Nah, larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari 2 atau lebih zat. Nah, di sini kita dapat lihat digambarkan bagaimana ada dua jenis zat yang dicampur menjadi satu, sehingga akhirnya tidak terlihat lagi antara satu dengan yang lain. Nah, dalam larutan terdapat zat terlarut dan pelarut. Oke. Zat yang jumlahnya lebih sedikit dan lebih pekat atau lebih kental di dalam larutan dinamakan zat terlarut, sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak dan tidak lebih pekat di dalam larutan dinamakan zat pelarut. Contohnya adalah larutan pewarna untuk kain batik. Nah, pada saat membuat pewarna untuk pembuatan batik jumputan, kita dapat menggunakan pewarna alami maupun pewarna sintetis. Pewarna alami adalah pewarna yang menggunakan bahan-bahan alam seperti kunyit, kemudian daun suji untuk warna hijau, dan daging buah naga yang biasanya digunakan untuk warna ungu. Kemudian ada pewarna sintetis. Nah, pewarna sintetis ini adalah pewarna yang menggunakan bahan-bahan kimia. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati saat menggunakan pewarna dari bahan sintetis. Mintalah bantuan orang dewasa untuk menggunakan pewarna tersebut. Nah, anak-anak, perhatikan gambar berikut. Nah, ini merupakan contoh karya seni batik yang namanya adalah batik jumputan. Apa itu batik jumputan? Mungkin kalian bertanya-tanya, dari tadi disampaikan batik jumputan, tapi mungkin ada yang belum paham apa itu batik jumputan. Nah, batik jumputan ialah batik yang dikerjakan dengan cara diikat dan dicelup dengan warna. Tidak seperti batik tulis, batik ini tidak menggunakan malam, tetapi kainnya diikat atau dijahit dan dikerut dengan menggunakan tali. Nah, tali pada batik jumputan ini berfungsi sama halnya dengan malam, yaitu untuk menutup bagian yang tidak terkena warna. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang bingung apa yang dimaksud dengan malam. Malam adalah istilah yang digunakan untuk lilin pada pembuatan batik tulis. Nah, sekarang kita akan melihat alat-alat yang dibutuhkan dalam membuat batik jumputan. Berikut adalah bahannya beserta fungsinya. Nah, bahan yang pertama adalah kain. Nah, kain yang dipakai adalah kain putih, yang mana kain ini berfungsi untuk media tempat motif batik akan dibuat.
Kemudian bahan yang kedua adalah kelereng. Selain kelereng kita bisa menggunakan batu, uang ataupun uang koin yang fungsinya adalah untuk bahan pengisi untuk membantu terciptanya suatu motif. Kemudian bahan yang ketiga adalah karet gelang. Kalau tidak ada karet gelang, kita bisa menggunakan tali kasur, yang mana karet gelang maupun tali kasur berfungsi untuk mengikat bagian-bagian kain yang tidak ingin diberi warna. Kemudian yang berikutnya adalah pewarna. Bisa digunakan pewarna alami atau pewarna sintetis sesuai dengan selera masing-masing, yang mana pewarna di sini berfungsi untuk memberikan warna pada kain batik sehingga menghasilkan suatu gabungan warna yang baik. Kemudian bahan berikutnya adalah panci dan ember, yang mana panci berfungsi untuk wadah saat proses pencelupan kain. Kemudian ember berfungsi sebagai wadah membilas kain setelah diberi warna. Bahan berikutnya adalah garam dan cuka yang berfungsi untuk memperkuat warna agar warna kain jumputan kuat dan tidak mudah luntur. Kemudian bahan berikutnya adalah pensil. Pensil di sini berfungsi untuk membuat desain hiasan ke kain atau bahan yang akan dicelup ke dalam zat pewarna. Kemudian bahan berikutnya yang diperlukan adalah jarum. Jarum di sini berfungsi untuk menjelujur motif yang akan dibuat. Berikutnya diperlukan gunting, yang mana gunting berfungsi untuk menggunting karet atau tali pada saat ikatan akan dibuka setelah proses pencelupan. Dan bahan yang terakhir yang tidak boleh dilupakan tentunya adalah sendok kayu. Jika tidak ada sendok kayu, bisa menggunakan tongkat pengaduk yang fungsinya adalah untuk mengaduk kain yang sudah diikat pada saat proses pencelupan. Nah, anak-anak, itu tadi beberapa bahan yang digunakan dalam proses pembuatan seni batik jumputan. Jika kalian ingin mempraktekkan untuk membuat batik ini, harap jangan membuat sendiri. Lakukanlah dengan pengawasan orang dewasa di sekitar Anda, bisa dengan orang tua kalian atau dengan guru kalian. Nah, bagaimana anak-anak? Tentunya materi kita hari ini tidaklah susah untuk kalian. Setelah kalian menyimak pembahasan mengenai materi-materi tadi, kalian diminta untuk mengerjakan latihan 2 untuk mengukur pemahaman kalian terhadap materi yang baru saja kita bahas. Ada beberapa soalan yang harus kalian jawab. Yang pertama adalah kalian diminta untuk menuliskan 3 pewarna alami yang digunakan untuk mewarnai batik. Kemudian soal yang kedua adalah tadi sudah dijelaskan beberapa bahan atau alat yang digunakan untuk membuat batik jumputan, salah satunya adalah tali atau karet gelang. Nah, di sini kalian diminta untuk menjelaskan fungsi tali dalam membuat batik jumputan. Jika kalian menyimak video ini dari awal hingga akhir, tentunya kalian akan bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, setelah kalian mengerjakan tugas kalian, jangan lupa uploadlah hasil kerja kalian pada Google Classroom masing-masing. Terima kasih sudah menyimak video kali ini, semoga bermanfaat. Bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.